Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novia Widiasasi, mahasiswi dari Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 200172520042 di Satuan Kerja MTS Negeri Kota Sorong. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7A dengan materi teks narasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semoga kita sehat selalu ya. Baik anak-anak, Bu Guru akan menyapa kalian dengan mengabsen kalian satu persatu. Alifa, Adelia, Ainun, Al-Azizil, sakit. Kita doakan teman kita ya, semoga segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Alin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Rafasya pimpin doanya ke depan, Nak. Perhatian. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Rafasya. Baik anak-anak, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu anak-anak silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersaya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Kita masuk di kelas bahasa Indonesia ya. Kalau tadi sudah bahasa Inggris, kita masuk di kelas bahasa Indonesia. Nah, yang kita akan pelajari adalah tentang teks narasi. Kita masuk pada teks narasi. Kalau yang 2 minggu sebelumnya itu kita apa? Teks deskripsi. Kita masuk di teks narasi. Oke, perkenalan sudah kenal ya? Oke, lanjut. Nah, profil lulusan yang nantinya akan kalian dapatkan setelah kalian belajar ada keimanan dan ketakwaan, kreativitas dan kolaborasi, karena nanti akan ada kelompok. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian mampu. Setelah kalian belajar ini, 3 tujuan pembelajaran ini nanti kalian akan kuasai. Yang pertama, nanti kalian bisa mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan yang tersurat dalam teks narasi ya. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis struktur
menganalisis struktur dan unsur kebahasaan yang membentuk penyampaian informasi dalam teks narasi. Yang ketiga, nanti kalian akan bisa menyimpulkan pesan utama dan nilai-nilai yang disampaikan dalam teks narasi ya, pesan atau amanatnya. Jadi 3 hal ini nanti yang akan kalian bisa atau mampu ketika sudah mempelajari ini ya. Kita lanjut. Nah, alur pembelajaran kita kali ini nanti yang pertama nanti kalian akan membaca dan memahami sebuah teks, kemudian berikutnya akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok atau berdiskusi di kelompok, dan terakhir kalian akan presentasi. Nah, itu alur pembelajaran kita kali ini. Kemudian sikap yang nantinya Bu Guru akan harapkan ya kepada kalian. Yang pertama, kalian nanti harus aktif ya, aktif, antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kalian tetap harus sopan dan hormat, biar kepada guru, kepada teman juga seperti itu. Dan yang ketiga, kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan nanti. Terakhir, mau bekerja sama di dalam kelompoknya ya. Oke, kita next. Nih ada video yang di belakang terlihat. Mereka selalu lihat ya, bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka memiliki perbedaan pendapat, namun persahabatan mereka tetap kuat. Suatu hari, Ali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Budi sangat khawatir dan setiap hari mengunjungi Ali di rumah sakit, membawakan makanan kesukaan Ali dan memberikan semangat agar Ali cepat sembuh. Setelah beberapa hari, Ali sembuh dan kembali bermain bersama Budi. Dari kejadian itu, dari cerita tadi itu masuk pada teks narasi tidak, Nak? Masuk. Jadi teks narasi itu apa? Teks yang berisi cerita ya. Itu tadi cerita bukan? Cerita. Apa yang ada di dalamnya? Cerita dari siapa? Ali dan Budi. Cerita tersebut kira-kira amanat apa yang bisa kalian ambil? Yuk, siapa yang bisa? Amanat apa yang bisa kalian ambil dari cerita tadi? Atau nilai-nilai apa? Nilai moral apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Gimana, Nak? Kita harus menjadi teman yang bisa menemani korban kita saat susah maupun senang. Iya, betul ya. Kita memang harus bisa jadi teman yang tidak hanya ketika keadaan senang saja, tapi susah juga kita ada ya. Terus ada lagi nggak? Selain itu, ya apa, Nak? Jagalah persahabatanmu karena bisa saja temanmu bisa menemani kamu di saat kamu susah maupun senang. Iya, betul. Bagus. Jadi harus dijaga persahabatannya ya. Video tadi persahabatan dua orang ya. Menurut kalian pesannya apa? Tadi sudah Keisha sudah sampaikan. Kemudian motivasi hidup yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus bersyukur ya. Karena kadang diberi sakit kayak gitu ya. Kalau kita sehat kita harus bersyukur. Menjaga persahabatan, betul tadi ada ya. Kemudian menjaga kesehatan dan berbuat baik kepada sesama teman, betul Keisha ya. Oke, kita lanjut. Nah nih, jenis dari teks narasi itu apa saja, Nak, yang kalian ketahui? Ada apa? Fabel, apa lagi? Teks narasi sejarah. Ya betul. Terus novel tuh masuk di teks narasi tidak? Masuk. Cerpen? Masuk ya. Kemudian strukturnya, masih ingat nggak struktur dari teks narasi? Ayo. Struktur dari teks narasi ada 4. Yang pertama alur dan sebagainya itu masuk di unsur atau struktur? Unsur ya. Yang masuk di struktur itu adalah yang pertama orientasi, kedua komplikasi, betul. Kemudian resolusi dan terakhir koda ya. Nah, orientasi sendiri itu apa? Pengenalan tokoh, betul. Tidak hanya tokoh saja yang dikenalkan, bisa latar ya. Pengenalan. Kemudian komplikasi itu apa? Masalah atau konflik ya. Kemudian setelah itu resolusi. Apa tuh resolusi? Penyelesaian masalah.
yang kita tahu penyelesaian masalah itu ada dua. Ada apa, Nak? Pernahkah kamu? Sad ending dan happy ending. Happy itu apa? Senang. Jadi cerita itu kalau berakhir senang itu namanya happy ending. Jika pernah, artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau khayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, Alur, tokoh atau penokohan, kemudian latar, habis itu sudut pandang, kemudian satu lagi amanat, ya, amanat. Amanat itu apa? Pesan yang terkandung dalam cerita, betul. Pesan moral, pesan baik yang bisa kita ambil. Kalau tema itu apa? Tema jangan judul ya, tema berbeda dengan judul. Gagasan yang menjadi struktur atau ide dalam cerita itu, ya. Tema. Kemudian apa lagi, Nak? Alur itu ada berapa? Ada tiga. Alur maju, alur mundur, alur campuran, betul. Setelah itu latar. Ayo, latar ada berapa? Tempat, waktu, suasana, betul. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ada berapa? Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi yang biasa banyak dicerita itu adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang kedua itu dia masuk pada pembicaraan langsung, ya. Kalau cerita itu sudut pandang orang pertama dan ketiga. Orang pertama ditandai aku atau saya, ya. Kami kalau jamak, ya. Kemudian apa lagi? Kalau kami itu jamak, kalau saya tunggal. Kemudian sudut pandang orang ketiga ditandai apa? Dia, iya, nama orang atau nama tokoh, ya, sama mereka. Mereka kalau dia jamak. Kalau iya berarti dia tunggal, ya. Itu sudut pandang. Apalagi yang belum? Tokoh dan penokohan. Ayo. Tokoh dan penokohan apakah sama atau berbeda? Beda. Tokoh itu apa? Tokoh. Orangnya, ya. Tokoh itu orangnya atau pelakunya, ya. Kemudian penokohan itu adalah karakter, ya. Karakternya atau sifatnya, ya. Oke. Nah, sekarang silahkan ayo kita berkelompok. Jadi nanti Bu Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Dan kelompok itu sudah ada nama-namanya sendiri nih. Kelompok 1, kelompok semangat. Coba kelompok 1, ini ya. Oke, kelompok 1, kelompok semangat. Kelompok 2-nya belakangnya, ya betul. Kelompok 2, kelompok cerdas, ya. Kemudian kelompok 3 di sini kelompok hebat. Kalian hebat. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Bu Guru buat kalian kelompok aktif, ya. Dan kelompok 5. Kelompok 5, kelompok kuat, ya. Setelah Bu Guru bagi kelompok, nanti Bu Guru bagikan teks narasi nih. Ada teks narasi yang setiap kelompok nanti mendapatkan beda-beda teks, ya. Kemudian kalian baca dan diamati. Kemudian setelah dibaca dan diamati, kalian tentukan judul ceritanya, tokoh, wataknya, latar, sampai pesan, ya. Kalau sudah ditentukan semua, tinggal kalian buat peta konsep atau mind map, ya.
Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau begitu Bu Guru kasih waktu 1 menit untuk bekerja atau untuk membentuk kelompoknya dulu. Silakan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Habib. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Oke, dan kelompok 5. Oke, silakan. Boleh silakan bekerja sama. Perintahnya mana? Makasih, Bu. Silahkan Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membuat mind map dan mengamati dan Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama sepertinya. Oke, langsung dibuat nak. Soal kelompok atasnya apa? Tulis kamu tadi dapat kelompok apa? Yang paling cepat selesai nanti Bu Guru kasih review. Ini sudah mau selesai, ayo. Ayo. Mulai untuk presentasi. Kalau tadi sudah diskusi kelompok, kita masuk di presentasi. Presentasi ya. Nah, kebetulan yang selesai pertama itu adalah tim kuat. Kita kasih tepuk salut untuk tim kuat. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol. Salut. Hebat. Kelompok yang kedua selesai adalah kelompok aktif. Mana tuh? Ya. Jempol. Salut. Kelompok yang ketiga hebat. Ayo, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atau kuat. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang teks narasi kita yang berjudul Kancil dan Buaya karya Shril Martin. Nah, jadi pertama pada teks tersebut adalah kancil. Karakteristiknya adalah cerdik dan pintar. 2. Apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? Jelaskan secara rinci. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, si kancil kelaparan hingga dia berniat mencari makan. Dia melihat pohon rambutan di seberang sungai, tetapi di dalam sungai banyak buaya mengintainya. 3. Bagaimana tokoh utama menyelesaikan masalah tersebut? Apa solusi yang diambil? Si kancil menipu para buaya dengan alasan menyampaikan undangan pesta dari Raja Sulaiman kepada mereka. Kancil menyuruh para buaya untuk berbaris karena ia ingin menghitung berapa buaya yang akan datang. Kelaparan dan menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan yang lebat. Nah, di sini juga ada penyelesaian dan di sini juga ada moral. Jadi inilah story map kami. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali karya dari kelompok apa tadi nak? Kuat, betul kuat ya. Kita kasih tepuk salut lagi. Tepuk salut. Jempol.
Salut, hebat. Terima kasih untuk kelompok kuat. Aktif, silakan kelompok aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4, namanya itu kelompok aktif. Kita mau apa ya? Presentasi. Mempresentasikan tugas kita. Teks kita itu judulnya ini, Persahabatan Sejati. Kita mendapat kurang lebih 5 soal tentang persahabatan sejati ini. Jadi kita udah membuat story map dari nama tokoh utamanya yaitu Nindi, karakteristiknya itu penyayang. Nah, tokoh tambahannya itu ada 3, Aris, Andri, dan Ana. Setelah itu konflik yang mereka lalui itu ketika mereka itu berkendara, mereka itu terjatuh ke dalam jurang mobil mereka. Adalah selalu berhati-hati saat dalam berkendara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Kasih tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rafasya Dwi Mahadika Harman sebagai ketua dari kelompok hebat, dan teman saya yaitu Syafira Zahra Hasan, Rara Sekar Aruni Apriliani, Safira Putri Febrianti, Atika Azahra Amnur, Talita Nurfahira Karu. Teks yang kami akan presentasikan berjudul Ketika Sang Laut Marah. Tokoh utama yang ada pada cerita tersebut yaitu Pak Yus, dan masalah yang dihadapi oleh tokoh itu adalah pada 4 hari terakhir cuaca tidak baik membuat nelayan tidak bisa melaut, termasuk Pak Yus. Hal itu membuat warga tidak mendapatkan sumber makanan sehingga mereka kelaparan. Oke, sekian saja dari kami. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Leh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Hebat sekali kelompok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami berdiri di sini karena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari Semangat. Utama dalam teks narasi tersebut adalah Gema. Karakteristik Gema adalah pintar, baik hati. Gema juga memiliki sifat pantang menyerah. Maka banyak teman yang menyukai karena sikapnya. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama tidak menyelesaikan masalah di dalam cerita tersebut dengan cara berdoa dan berlatih dengan giat. Solusi yang kita bisa ambil dari teks tersebut, Gema terus berusaha menghadapi dan memahami teks pidato serta mempersiapkan diri secara mental. Yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kerendahan hati dan kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Gema yang rendah hati dan terus berusaha akhirnya berhasil menjadi juara. Sementara Nurul yang sombong dan terlalu percaya diri harus menelak. Dari diskusi tadi, kerja keras dan kerendahan hati didukung persiapan mental yang kuat adalah sebuah kunci meraih kesuksesan dan mengalahkan kesombongan. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa ini. Jika setiap peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh, mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap
pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Sampai jumpa di kesempatan presentasi kami yang lainnya. Malu bertanya sesat di jalan, karena ini bukan di jalan, jadi jangan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut, tepuk salut. Hebat sekali, penjelasannya bagus sekali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu, hari yang cerah. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Cerdas, mikir kids. Mempertaruhkan nyawanya untuk menolong. Namun pada akhirnya ia harus menyadari bahwa menyelamatkan diri juga penting agar tidak menjadi korban. Pesan ini mengajarkan bahwa cinta dan kepedulian kepada keluarga sangat mulia, tetapi kita juga perlu bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penutupan yang bagus ya dari kelompok cerdas. Representasi dan sekarang bagus luar biasa ya Bu Guru, senang kalian hebat semua, hasil mind mapnya juga bagus semuanya, jadi hebat, selalu pupuk terus seperti itu nak. Jadi sekarang kita refleksi, coba apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, Bu Guru akan bagikan kertas ini satu orang satu, kalian tulis di sini secara singkat. Yang sudah selesai langsung ditempel di depan ya. Oke. Dibagi nak di belakang. Bagi sayang satu-satu langsung ditulis. Nah, kita melakukan refleksi dulu. Yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Nah, silakan. Yang kalian pelajari hari ini apa? Bagian mana yang saya belum pahami? Silakan dituliskan. Tapi jika kalian sudah memahami semua, berarti tuliskan tidak ada. Ya. Nah, apa yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran hari ini? Tuh. Yang sudah selesai langsung ditempel di depan ya. Yang nomor 3, apa yang perlu saya perbaiki dari pembelajaran hari ini? Oke, silahkan ditempelkan. Inilah, jadi banyak yang sudah paham, ya. Banyak. Itulah pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih banyak anak-anak sudah bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran hari ini. Nanti untuk pengayaan Bu Guru bagikan teks untuk dipelajari di rumah. Oke, sudah bisa persiapan? Oke, untuk itu bisa dipimpin untuk berdoa. Ya, silakan Rafasya, pimpin untuk berdoa supaya kita siap-siap untuk pulang ya. Perhatian. Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum kita pulang, nanti kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasri innal insana lafi khusr
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.